Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan anak-anak dipimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa agar A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Valerio Zidan kita nomor Zidan, Pak. Zidan ya? Zidan, saya Zidan, Pak. Oh Zidan, yang satunya Zidan. Baik. Muhammad Rohim. Pak. Anita Putri. Tegita Putri. Kemudian KD yang akan kita pelajari biasa untuk KD 1 terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Jadi keimanan ya KD 1-nya. KD 2-nya yaitu menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Jadi yang harus kita terapkan. Kemudian pengetahuannya tentang KD 3-nya yaitu menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Di dasar dalilnya, kemudian menyajikan keutamaan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nanti Bapak akan memberikan contoh-contoh beberapa cara berpakaian. Ya sudah paham ya tadi kita yang akan kita pelajari bersama-sama. Anak-anakku semua, pada pelajaran hari ini kita akan membahas tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Oke. Anak-anak pakaiannya sudah bagus? Oke. Sudah bagus semua ya? Sudah menutup aurat ya? Yang belum kita doa. Berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Seperti apa sih pakaian itu menurut syariat? Yang pertama, anak-anakku semuanya silakan setelah ini kalian berbentuk kelompok. Kita akan bahas, kita akan diskusikan bersama-sama. Silakan yang putri dengan yang putri, yang cowok dengan cowok. Silakan jadikan 3 kelompok. Perhatikan anak-anak semuanya berdasarkan pengertian berpakaian menurut Islam. Ya, kita sudah tahu pengertiannya tadi. Cari, ya silakan cari Quran surat An-Nur ayat 31. Kemudian An-Nur ayat 30. Kemudian surat Al-Ahzab ayat 59. Oke. Baik, yang kelompok ini ayat 59 ya, Al-Ahzab. Yang ini An-Nur 30. An-Nur 31. Etika adalah tatanan perilaku berdasarkan sistem tata nilai masyarakat tertentu. Moral adalah adat kebiasaan yang berarti tindakan manusia sesuai dengan ide-ide umum di masyarakat tentang baik dan buruk. Akhlak adalah budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Yang terakhir ada adab. Adab adalah tata krama. Syarat pakaian muslim dan muslimah yang baik adalah menutup seluruh badan selain yang dikecualikan. Kedua, bukan hanya berfungsi sebagai perhiasan. Ketiga, kain yang digunakan harus tebal, tidak tipis. Keempat, harus longgar dan tidak ketat. Cara berpakaian menurut Islam yaitu yang pertama adalah bagi wanita memakai kerudung atau jilbab yang menutup dada. Yang kedua, menutup seluruh tubuh selain muka dan tapak tangan bagi wanita kecuali di hadapan mahramnya. Yang ketiga, berpakaian minimal menutup lutut dan pusar bagi pria. Yang keempat, bahan pakaian wanita tidak boleh tembus pandang. Yang kelima, berpakaian tidak menyerupai wanita bagi pria. Begitupun sebaliknya bagi wanita.
Yang keenam, berpakaian tidak ketat. Yang ketujuh, tidak berlebih-lebihan, panjang kain jangan sampai menyapu tanah. Dan yang kedelapan, berpakaian yang bersih dan indah. Manfaat dan hikmah berpakaian menurut Islam. 1. Memelihara diri dari cuaca dingin dan panas dan dari bahaya lainnya. 2. Tidak menimbulkan hawa nafsu bagi lawan jenis. 3. Merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. 4. Menghindari diri dari godaan setan. 5. Sebagai identitas diri yaitu dikenal sebagai muslimah. 6. Sebagai ikhtiar menghadap ridha Allah SWT. Ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna. Baik, anak-anakku semuanya kalian sudah menjelaskan, sudah mempresentasikan dari masing-masing kelompok. Sekarang ini tugas kalian. Yang pertama penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan, berikutnya penilaian keterampilan. Oke, baik. Tanggapan kalian dengan memahami materi adab berpakaian yang tadi sudah disebutkan dari masing-masing kelompok sesuai syariat Islam membuat diri saya berusaha untuk tidak memakai busana ketat, tipis dan memperlihatkan lekuk tubuh. Tanggapan kalian? Oke, silakan. Siapa yang memberikan tanggapan? Oke, siapa? Oke, siapa namanya? Oke, silakan Fatma. Oke, baik. Yang menambahkan? Menurut saya dalam syariat Islam dianjurkan untuk berpakaian sesuai syariat Islam. Diperlihatkan. Jadi tanggapan tidak luar biasa putri. Lain mungkin momen kalian itu seperti apa kita tidak tahu. Ya. Masih menampakkan aurat apa tidak? Masih. Apa yang kelihatan? Betul. Bagaimana dengan yang perempuan? Oke, ini aja sudah aurat. Ya, kita berdoa kepada Allah, beristighfar. Ya, Pak, ini bukan karena kesengajaan, Pak, karena memang sudah aturan. Kita darurat. Ya. Tapi alangkah baiknya, nah, ya nanti kita share. Ini nanti saya akan jelaskan dan saya akan sampaikan nanti saya harus maju ke kepala sekolahnya. Apa alasannya? This is not hijab. Okay, this is not hijab. Tangan kalian bagaimana? Apakah ini sudah berpakaian atau tidak? Berpakaian namun tidak memenuhi syariat Islam. Oke, berpakaian tapi tidak menurut syariat. Kenapa alasannya? Pakai baju tipis, Memamerkan ini bentuk tubuh. Baju tipis, apa lagi? Memamerkan bentuk tubuh. Tubuh. Jadi ini tidak termasuk hijab ya? Karena lekuk tubuhnya masih kelihatan meskipun berkerudung. Dibaca, siapa ini mau bacakan? Oke, silakan. Perintah menutup aurat bagi wanita dalam hadis dari Walid bin Quraib Aisyah berkata suatu hari Asma binti Abu Bakar menemui Rasulullah SAW dengan menggunakan pakaian tipis. Beliau berbalik darinya dan berkata, wahai Asma, jika perempuan sudah mengalami haid, pandangan. Baik anak-anak, mari kita diskusikan tugas ini. Silakan Zidan untuk memberikan pertanyaan. Bagaimana sikap Anda tentang pelarangan jilbab di sekolah? Menurut saya, jika pelarangan tersebut dilakukan atau diterapkan kepada sekolah swasta yang memang minim untuk memperkenalkan jilbab di sekolahnya, itu tidak apa-apa. Jika kalian ingin bersekolah menggunakan jilbab, kalian bisa mencari sekolah yang memang menerapkan atau menggunakan jilbab di sekolah tersebut. Yang
Yang lain mungkin mau menanggapi karena ini masih mempertahankan karena pelarangan ini tidak masalah. Atau jalan keluarnya silakan, boleh sekolah yang lain. Silakan tanggapan yang lainnya. Silakan tanggapan yang lainnya. Bingung ya masih? Hadis pernah berkata, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu perempuan dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di akhir segmen ini kita sudah membahas mulai dari baca Al-Qur'annya, Al-Ahzabnya, An-Nur, kemudian hadis Nabi, kemudian An-Nur 30-31 hadisnya juga sampai disampaikan tadi bahwasanya sebaik-baik wanita adalah wanita yang solehah. Kemudian menurut hadis Nabi orang laki-laki adalah sampai lutut. Kalau perempuan adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa ada pelarangan? Kenapa ada aturan dan sebagainya? Karena berdasarkan uraian materi tadi itu bervariasi pakaian itu mulai dari zaman 90-an sampai ke tahun 2020 itu mengalami perubahan yang sangat drastis. Ya. Semakin modern, semakin pakaiannya kainnya semakin berubah karena harga kain semakin mahal. Baik anak-anakku semuanya, saya kira